Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasan transformasi Laplace dari suatu turunan. Jika dikatakan bahwa suatu pernyataan f kali x memiliki transformasi Laplace, Laplace f kali x sama dengan fs ini bentuk transformasi Laplace inverse ya, dan Laplace f kali x ini bentuk transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace dari turunan f kali x adalah Laplace f kali x sama dengan integral x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx turunan fx dx ya. Ini bentuknya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah bentuknya seperti ini, kemudian diselesaikan dengan integral pembagian, integral perbagian ya. Laplace turunan dari fungsi x sama dengan integral x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx turunan f kali x dx ya. Ini bentuknya yang tadi. Nah, kemudian ini untuk menyelesaikan ini untuk menyelesaikan seperti ini kita akan menggunakan integral pembagian. Integral pembagian ini sudah kita pelajari, mungkin ya teman-teman sudah pelajari di integral orde pertama ya. Kita perhatikan di sini integral x sama dengan 0 menuju tak terhingga. Ini kan u x dv x. Ini teman-teman perhatikan eksponensial pangkat minus xx ini diumpamakan u, dan turunan fungsi x ini diumpamakan dv x, dan dx ini dx ya. Teman-teman perhatikan setelah seperti ini, perhatikan kita masukkan x sama dengan 0 menuju tak terhingga ini ya. Yang ini integralnya kita masukkan sehingga menjadi u kali x dv kali x sama dengan 0 menuju tak terhingga kurang integral x sama dengan 0 menuju tak terhingga v kali x du kali x. Ini dipisahkan ya teman-teman, u nya menjadi du dan dv nya ini menjadi v. Ini kita menggunakan rumus integral pembagian. Teman-teman bisa bahas lagi jika kurang paham ya, teman-teman bisa ulangi lagi materi integral perbagian ada di integral orde pertama teman-teman. Nah, di sini di mana u kali x sama dengan eksponensial pangkat min sx, maka du x sama dengan min eksponensial pangkat min sx ya. U per x ini kan sama dengan eksponensial pangkat xx yang seperti saya katakan tadi ya. Dan di mana dv kali x sama dengan turunan dari fungsi turunan dari fx dx, maka v kali x sama dengan f kali x, sehingga substitusi dalam rumus integral perbagian akan menghasilkan. Kita perhatikan teman-teman, Laplace turunan dari f kali x sama dengan eksponensial pangkat min xx f kali x sama dengan 0 menuju tak terhingga tambah s integral s sama dengan x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx f kali x dx. Ux ini eksponensial pangkat min sx dan vx nya fx tambah s integral x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx f kali x dx. Nah, kemudian di sini kita perhatikan dulu teman-teman di sini. Jika eksponensial pangkat min sx f kali x menuju tak terhingga menuju 0 kalau x menuju tak terhingga. Jika eksponensial pangkat min sx f kali x menuju 0, berarti 0 ya. Ini 0. Langsung 0 ya. 0 dan fx nya menuju tak terhingga. F x nya tadi menuju tak terhingga berarti 0 ya, 0. Kemudian tambah, perhatikan teman-teman ini bentuk ini kan bentuknya transformasi Laplace-nya ya, bentuk yang ini. Bentuk yang ini transformasi Laplace ya teman-teman. Dan ini adalah bentuk transformasi Laplace inverse-nya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya pembahasan tentang transformasi Laplace dan transformasi Laplace inverse. Teman-teman akan menemukan jawabannya bentuk yang ini. Dan ini ketika bentuk transformasi Laplace seperti ini akan menghasilkan transformasi Laplace-nya dalam bentuk seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini dengan bentuk yang seperti ini dapat, dengan kata lain, dapat kita persempit ya rumusnya ini.
Laplace turunan dari fungsi Laplace turunan dari f kali x sama dengan sf kali s kurang f 0 kali 0 ya. Ini dipindahkan ke depan dan yang ini sisa f 0. Oke, baiklah teman-teman, perhatikan di sini. Jika transformasi Laplace untuk turunan fx diberikan dalam bentuk transformasi Laplace fx itu sendiri, dan nilai dari f kali x untuk x sama dengan 0. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk di contoh soal menggunakan Laplace turunan dari f kali x sama dengan f kali s kurang f kali 0 ini ya, bentuk dari turunan dari transformasi Laplace, ini rumusnya. Kita akan membahas dulu dua sifat dari transformasi Laplace, teman-teman. Oke, dua sifat transformasi Laplace. Yang pertama, transformasi Laplace dari suatu jumlah atau selisih dari pernyataan adalah jumlah atau selisih dari masing-masing transformasi Laplace itu sendiri. Dengan kata lain, Laplace f kali x lebih kurang g kali x sama dengan Laplace f kali x lebih kurang Laplace g kali x. Perhatikan teman-teman, ketika Laplace f kali x tambah lebih kurang g kali x, kedua ini langsung dipisahkan dan dilaplaskan seperti ini, sehingga menjadi Laplace f kali x lebih kurang Laplace g kali x. Kemudian kedua bilang ini langsung dilaplaskan ya teman-teman, dipisahkan. Oke, dan inverse Laplace f kali s lebih kurang g kali s sama dengan inverse Laplace f kali s lebih kurang inverse Laplace g kali x. Sama seperti tadi teman-teman, bentuknya seperti ini, dipisahkan dan di inverse Laplace kan. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, sifat dari transformasi Laplace yang kedua. Transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. Coba kita perhatikan di sini. Laplace k f kali x. Ini k ini bilangan konstanta ya teman-teman, bebas ya bilangan konstanta. Laplace k f kali x sama dengan k Laplace f kali x. Ini maksudnya k ini dipindahkan ya teman-teman keluar. Misalnya ini 4 ya, Laplace 4 f kali x berarti menjadi 4 Laplace f kali x. Nah, yang kemudian inverse Laplace k f kali s sama dengan k inverse Laplace g kali s. Ini sama ya teman-teman. Ketika ada bilangan konstanta di sini, kita pindahkan. Misalnya ini 5 ya, inverse Laplace 5 f kali s sama dengan 5 inverse Laplace g kali s. Oke, sekarang kita coba masuk di contoh soal dengan menggunakan Laplace turunan f kali x sama dengan sf kali x kurang f kali 0. Ini rumus dari turunan ya, transformasi Laplace dari suatu turunan. Yang ini yang kita dapatkan tadi. Di sini ada soalnya turunan f kali x tambah f kali x sama dengan 1, di mana f0 sama dengan 0. F0 sama dengan 0. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui di dua sifat dari transformasi Laplace ini ya. Ketika bentuknya seperti ini, semua ini kita laplaskan semua ya. Kita laplaskan semua. Pertama kita laplaskan kedua bagian ini dulu. Pertama kita laplaskan kedua bagian ini yang ke sini, sehingga menjadi Laplace turunan dari f kali x tambah f kali x ya. Kita laplaskan, digabungkan yang ini. Sekarang kemudian ini juga dilaplaskan ya, Laplace 1 kali Laplace 1. Nah, sekarang setelah seperti ini, kemudian ini kan kita laplaskan lagi ya, kedua bagian yang ini ke sini dan ini ke sini. Kita laplaskan kembali, sehingga menjadi Laplace turunan dari fungsi x tambah Laplace f kali x sama dengan 1. Transformasi Laplace dari kedua sisi ya, dan menggunakan dua sifat transformasi Laplace yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, dari Laplace turunan f kali x sama dengan sf kali x kurang f kali 0. Oh, ini rumus dari transformasi Laplace suatu turunan ya. Dan jika Laplace f kali x ini teman-teman, f sama dengan f kali s ini adalah transformasi Laplace-nya, dan ini transformasi inverse Laplace-nya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya,
Itu tentang transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Nah, ini perhatikan teman-teman. Tadi kan bentuknya yang kita bahas kan sudah seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ini kan Laplace turunan f kali x ya. Nah, di sini Laplace turunan dari f kali x itu sama dengan sf kali x kurang f kali 0. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita ganti turunan Laplace turunan f kali x ini ke sini, sehingga hasilnya ini. Dan Laplace f kali x ini sama dengan f kali s. Kita ganti Laplace f kali x ini menjadi f kali s, dan ini Laplace 1. Nah, di sini sf kali s kurang f kali 0 tambah f kali s. Laplace 1 ini sama dengan 1 per s ya. Dengan kata lain, s tambah 1 f kali s kurang f kali 0 sama dengan 1 per s. Nah, di sini hasil s tambah 1 ini dari mana ya? Misalnya teman-teman bertanya dari mana? Ini hasilnya dari sini ya teman-teman. Dari sini hasilnya. Kenapa hasilnya seperti ini? Sudah kita bahas di video transformasi Laplace dan transformasi inverse Laplace-nya. Teman-teman bisa lihat kembali. Hingga hasil menjadi s tambah 1 f kali s. Kemudian 1 per s. Sehingga fs ini f0 ini habis ya. Mati, habis. Kemudian f kali s sama dengan 1 per s tambah 1. S tambah 1. Ini 1. Dan s tambah 1 ini kita pindahkan. Berarti s-nya s tambah 1. Kemudian kita pisahkan menjadi pecahan parsial, teman-teman. Setelah bentuknya seperti ini, kita pisahkan menjadi pecahan parsial ya. Kita perhatikan di sini, fs sama dengan 1 per s kurang 1 per s tambah 1. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Jika kita memisahkan ini dulu 1 per s, kita pisahkan, dan 1 per s tambah 1. Kemudian kita menghitung transformasi Laplace inverse-nya. Seperti di video sebelumnya ya, dan pelajaran sebelumnya. Karena f kali x sama dengan inverse f kali s. Ini ketentuan transformasi Laplace dan transformasi Laplace inverse-nya. Nah, karena f kali x inverse sama dengan inverse Laplace f kali s, sehingga menjadi inverse Laplace 1 per s kurang 1 per s tambah 1. Ini kita masukkan. Ini. Kemudian ini kita inversekan juga di kedua bagian ini. Kedua bagian ini dan ini. Sehingga menjadi inverse Laplace 1 per s kurang inverse Laplace 1 per s tambah 1. Ya. Jika bentuknya sudah seperti ini gampangnya teman-teman. Seperti yang sudah kita pelajari yang kemarin. Ini sehingga menjadi 1 ya. 1 kurang eksponensial pangkat min x. Eksponensial pangkat min x. Nah, langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya teman-teman dalam penyusunan, dalam mengerjakan transformasi Laplace dari suatu turunan ya. Yang pertama, cari transformasi Laplace di kedua sisi dari persamaan diferensial. Kemudian buat pernyataan f kali x sama dengan Laplace f kali x dalam bentuk pecahan aljabar. Ini sama seperti transformasi Laplace dan transformasi Laplace inverse-nya ya. Kemudian f kali s ke dalam, kemudian pisahkan f kali x ke dalam pecahan-pecahan parsial. Nah, kemudian cari transformasi Laplace inverse Laplace f kali s untuk menyelesaikan f kali x dari persamaan diferensial. Nah, di sini ada tabel transformasi Laplace. F kali x sama dengan inverse Laplace f kali s, dan f kali s sama dengan Laplace f kali x ya. Ini transformasi Laplace-nya di bagian sini, dan ini adalah bagian transformasi Laplace inverse-nya. K sama dengan K per S. Jika transformasi Laplace-nya K, berarti transformasi Laplace inverse-nya K sama dengan K per S. Jika S lebih besar dari 0. Nah, ketika transformasi Laplace inverse-nya K per S, berarti transformasi Laplace inverse-nya K. Jadi dibalik gitu ya teman-teman. Kemudian eksponensial pangkat min Kx sama dengan K per S tambah K. Jika S-nya lebih besar dari min K. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian X eksponensial pangkat min Kx itu menjadi 1 per S tambah K pangkat 2. Nah, jika S-nya lebih besar dari K.
Nah, begitulah teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi transformasi Laplace dari suatu turunan dan dua sifat dari transformasi Laplace. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Apabila ada saya pengucapan kata saya yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.